Oke, ini lenjernya nih, garing di luar tapi lembut di dalam. Ini enak sekali, bisa cocok untuk cemilan ketika weekend. Ibu-ibu bisa mencobanya dengan mudah di rumah ya. Nah, ini pempek telurnya, kita coba potong lagi nih ya. Lihat, isian telurnya melimpah, dan rasa pempek dos ini tidak kalah dengan pempek ikan. Halo teman-teman, hari ini kita akan buat pempek dos. Pempek dos yang lembut, enak, anti keras saat dingin, dan tidak lengket ya. Nah, kita hanya perlu menggunakan bahan-bahan ini saja, amat sederhana. Nah, jadi teman-teman nanti bisa praktek di rumah, karena cara pembuatannya sangat mudah. Nah, pada pembuatan pempek dos kali ini, bahan-bahannya 200 gram tepung sagu, lalu 150 gram tepung terigu, ada garam 20 gram, penyedap boleh pakai micin, kalau ini saya pakai kaldu jamur itu 8 gram, lalu gula pasir sekitar 10 gram, kemudian telur 1 butir, air 250 ml, dan bawang putih. Bawang putihnya boleh di blender ya, atau giling tangan, itu sebanyak 5 siung. Oke, langkah pertama untuk membuat pempek dos, kita buat biang terlebih dahulu menggunakan tepung terigu ya. Jadi ini tepung terigunya sebanyak 150 gram. Mari kita takar menggunakan sendok supaya memudahkan teman-teman di rumah dalam mempraktekannya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sebanyak 10 sendok makan tepung terigu. Lalu bawang putih dan air. Kita campur terlebih dahulu. Kalau sudah tercampur, selanjutnya baru kita hidupkan air ya, supaya terigunya ini tidak menggumpal. Karena apabila kita panaskan airnya terlebih dahulu, maka yang akan terjadi terigunya menggumpal. Oke, sudah seperti ini. Lalu kita hidupkan api. Apinya kecil saja supaya biangnya tidak gosong, dan wajib untuk selalu aduk seperti ini ya. Nah, nanti lama-lama dia bakalan kental, itu tidak apa-apa ya. Ini sudah. Nah, pempek biangnya sudah jadi ya, seperti ini. Kita tunggu dingin dulu atau hangat-hangat kuku, lalu nanti kita campurkan dengan bahan lainnya. Oke, biangnya kita dinginkan sekitar 10 menit ya, kemudian kita masukkan ke dalam baskom. Oke, kita masukkan garam. Kita masukkan garam sebanyak 20 gram atau
1 sendok munjung, sisanya segini, ini sebanyak 20 gram. Lalu kaldu jamur atau micin atau penyedap lainnya kasih 1 sendok makan. Lalu gula, penyedap tadi sebanyak 8 gram ya, lalu gula ini sebanyak 10 gram atau 1 sendok makan tapi tidak munjung. Kemudian kita tambahkan 1 butir telur utuh. Oke, lalu kita aduk ya. Kita aduk dulu sampai semuanya tercampur. Nah, setelah tercampur kita tambahkan tepung sagunya ya, sebanyak 200 gram atau kita takar pakai sendok. Ya, sekitar kurang lebih 18 sendok makan tepung sagunya ya. Lalu kita ratakan. Nah, kita menggunakan tangan aja ya, tenang, tangannya sudah dicuci. Supaya adonannya tetap lembut. Dapat seperti ini. Ya, kalis ya, nih lembut. Nah, pempeknya siap untuk kita cetak. Nah, ini tips bagi teman-teman yang mau dijual, maka pempeknya bisa ditimbang ya, supaya bentuk dan ukurannya seragam. Kali ini kita mau nimbang sebanyak 30 gram ya. Nah, 30 gram. Nah, ini udah jadi ya, jadi kita timbang per 30 gram, maka pempek yang bisa terbuat sekitar 20 pieces pempek. Oke, kita mau buat pempek lenjer dan pempek telur. Mari kita cetak. Nah, kalau untuk pempek lenjernya sangat mudah ya kita buat. Intinya tuh
harus pakai suatu bisa piring atau talenan, intinya permukaannya rata. Jadi nanti kita mencetaknya hanya kita gulung-gulung seperti ini saja supaya permukaannya tuh halus gitu. Nah, seperti ini ya. Nah, tekniknya seperti ini. Halus ya. Oke. Kemudian kita buat lagi. Nah, enaknya empek-empek dos, kita bisa mencetak tanpa harus memasukkan ke dalam rebusan air. Jadi karena adonannya nikalis, jadi itu nggak lengket. Beda dengan pempek ikan. Kalau pempek ikan itu ketika kita cetak harus langsung kita masukkan, karena pempek ikan tidak menggunakan biang. Jadi adonannya cenderung lembek dan lengket. Oke, kita buat 10 lenjer dan 10 pempek kapal selam kecil atau biasa disebut dengan pempek telok. Nah teman-teman, tips untuk merebus pempek supaya rasa di adonan itu tidak hilang, maka kita berikan sedikit garam di air rebusannya. Oke, lalu kita masukkan pempeknya, pempek lenjernya ya. Kita kecilkan apinya. Nanti kita tunggu sampai mengambang, itu tandanya pempek sudah masak. Nah selanjutnya ini cara untuk mencetak adonan pempek telur ya. Pertama kita balurkan tangan ke dalam sagu, ambil adonan, kita pilih seperti ini. Nah kemudian kita jadikan ia lenjer, setengah lenjer gini. Oke, kita ambil tepung lagi, masukkan telunjuk ke dalam adonan, kemudian kita rapikan seperti ini sisi-sisinya, lalu kita rapikan sisinya agar ruangnya terbuka lebar ya, supaya telur yang muat bisa banyak. Oke, lalu kita masukkan telur, kocokkan telur, lalu kita tutup. Ambil lagi tangannya di sagu, nah kemudian kita tutup seperti ini. Ya. Ini penampakannya. Kita masukkan. Nah ini pempek ya, kita rebus tadi dengan api kecil ya, supaya apa? Supaya pempeknya matang dengan sempurna. Oke, kita tunggu sekitar 10 menit lagi, baru nanti kemudian kita angkat. Cantik sekali pempeknya, mulus-mulus dan lembut. Nah ini pempeknya sudah matang sempurna ya, luar dalam, dan saatnya kita angkat. Wah, pempeknya ada yang udah pecah. Teman-teman mau menghemat minyak, maka yang harus teman-teman lakukan, menggorengnya menggunakan wajan atau teflon yang tidak lengket.
Ketika teman-teman mungkin tidak punya teflon atau wajan yang anti lengket, maka teman-teman pada saat menggorengnya harus menggunakan minyak yang banyak. Nah, itu tujuan supaya pempek tidak lengket. Nah, kali ini kita coba untuk menggunakan teflon saat menggoreng pempeknya. Oke, pastikan minyak sudah panas. Lalu kecilkan api. Masukkan pempeknya. Seperti ini. Api harus kecil ya, kalau tidak nanti dia bakalan meledak. Oke, kita goreng. Nah, proses menggorengnya kita balik. Nah, dia nggak lengket kan? Kalau kita menggunakan wajan biasa itu biasanya lengket. Maka kalau menggunakan wajan biasa itu kita nggak bisa menggunakan minyak sedikit, harus minyaknya banyak supaya pempek yang kita goreng itu tidak lengket dan menyerap minyak. Oke, ini ya. Nah, ini penampakan pempeknya ya, sudah mulai kering dan lihat tidak lengket dan tidak terlalu menyerap minyak. Oke, kita angkat. Perhatikan pempeknya tidak lengket, tidak berminyak ya. Ini sangat garing, teksturnya pun cantik gitu. Kalau dijual ini sudah sangat cocok ya. Nih. Nih. Oke, kita coba potong. Ini pempek telurnya. Wah, sangat lembut sekali. Nah, ini si dalamnya. Garing tapi tetap lembut. Nih. Oke. Ini lenjernya. Nih, garing di luar tapi lembut di dalam. Ini enak sekali. Bisa cocok untuk cemilan ketika weekend. Ibu-ibu bisa mencobanya dengan mudah di rumah ya. Nah, ini pempek telurnya. Kita coba potong lagi. Ini ya. Lihat, isian telurnya melimpah. Dan rasa pempek dos ini tidak kalah dengan pempek ikan. Oke. Kita taruh di Oke. Kemudian kita siram cukonya. Kita coba makan ya pempeknya. Bismillah. Kenyal, lembut, garamnya pas, enak banget, wajib dicoba untuk teman-teman semua ya. Selamat mencoba.